ada tantangan kan, ada yang WFO, ada yang WFH, bahkan ada yang menggunakan kedua WFH dan WFO ini secara bersama. Lingkungan gue kok kayaknya nggak mendukung gue dalam pekerjaan ya gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, tapi karena ada faktor burnout tadi membuat kita menilai diri kita dan lingkungan kita dengan cara yang berbeda dan cenderung negatif. Mungkin stres nggak perlu kita hindari, tapi perlu kita kelola dengan baik. Halo Aditers, welcome back to Aditalks episode keempat, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Aditalks keempat kali ini akan membahas terkait cara mengatasi burnout akibat stres dan lelah dengan pekerjaannya. Oke Nika, jadi tadi kan aku udah bilang ya, kalau judul kita kali ini akan membahas terkait burnout. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai masuk, aku boleh nanya dulu nggak, kira-kira aktivitas apa nih, apa nih Kak, selain konseling tentunya ya Kak? Aku aktif untuk menerima konseling di IT gitu. Jadi bisa aku menerima konseling yang sifatnya tatap muka atau online. Nah, selain itu aku juga aktif untuk explore lagi nih, kira-kira hal apa sih yang bisa aku kembangkan sehingga nanti bisa membantu aku dalam menangani klien-klien aku seperti itu. Apalagi sekarang kan kita kan bisa aksesnya lebih gampang ya karena online gitu. Nah, kan biasanya kalau misalkan kerja seperti itu kan ada WFO, WFH ya Kak, seperti yang benar Kak bilang. Kalau misalkan tatap online mungkin pas WFH kali ya Kak ya? Iya. Nah, kalau misalkan kayak gitu bisa menyebabkan stres atau capek nggak sih Kak? Oke. Sebenarnya gimana apapun jenis pekerjaannya kita tuh berpotensi untuk menyebabkan yang namanya stres gitu ya, karena pekerjaan pasti ada kayak tuntutan, tanggung jawab misalnya kan, dimana kalau misalnya kita menghadapi suatu hal seperti itu biasanya kita terjaga sehingga mungkin ada respon seperti stres itu salah satunya gitu. Nah Kak, apa sih perbedaan antara stres dan burnout? Jadi stres itu adalah suatu kondisi di mana kita merasa bahwa kita sedang menghadapi situasi yang menurut kita sulit gitu. Nah, jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, tubuh kita, baik itu secara emosi, secara pikiran atau secara fisik sendiri itu kayak terjaga supaya kita bisa lebih siap untuk menghadapi kesulitan ini gitu. Nah, stres itu sebenarnya kan hal yang wajar kan, maksudnya kayak dalam kita dulu sekolah, kuliah, bahkan bekerja pun stres itu menjadi hal yang wajar yang kita alami sehari-hari. Karena balik lagi, stres itu membantu kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan yang ada di depan, ataupun kalau misalnya ada bahaya di depan, kita mempersiapkan diri supaya kita bisa menghadapinya dengan baik seperti itu. Nah, stres yang terjadi berkepanjangan itu dapat menyebabkan burnout. Nah, burnout itu sendiri apa sih? Nah, burnout itu adalah kondisi di mana kita merasakan lelah secara fisik, emosi, maupun secara pikiran karena kita menghadapi stres yang sifatnya berkepanjangan gitu, terutama dalam menghadapi pekerjaan. Nah, jadi ketika stres yang kita alami di awal tadi itu nggak kita tangani dengan baik, maka lama-kelamaan ini berpotensi menyebabkan kita merasakan si burnout tadi itu. Faktor apa aja sih kan yang menyebabkan burnout gitu? Oke, kalau kita bahas faktor burnout itu banyak sekali. Mungkin secara gampangnya mungkin kita coba bagi ke dalam 3 jenis kelompok besar dulu. Yang pertama ada faktor demografi namanya. Di sini dari faktor demografi yang ada, yang aku temukan dari riset adalah yang berpengaruh adalah usia sama lamanya bekerja. Nah, semakin tua usia seseorang, maka akan berpotensi lebih besar untuk mengalami burnout. Selanjutnya, semakin lama dia bekerja dalam suatu jenis pekerjaan yang sama, itu juga berpotensi untuk burnout pada si pekerja ini. Itu faktor yang pertama. Lalu faktor yang kedua adalah faktor karakteristik individu. Ada individu yang kalau misalnya bekerja itu harus prosedural banget nih, harus jelas nih A, B, C, D gitu kan. Nah, tapi mungkin ketika dia menghadapi situasi yang yang tidak bisa, harus fleksibel gitu. Nah, itu menuntut dia untuk bekerja lebih ekstra lagi sehingga situasi ini bisa membuat dia cenderung mengalami burnout. Atau juga ada kayak individu yang lebih perfeksionis gitu-gitu ya. Sehingga perfeksionismenya ini membuat dia lebih rentan untuk mengalami faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah karakteristik dari pekerjaan itu sendiri. Nah, sekarang kita berhadapan dengan karakteristik pekerjaan di mana cukup ada tantangan kan, ada yang WFO, ada yang WFH, bahkan ada yang menggunakan kedua WFH dan WFO ini secara bersamaan, secara bergantian gitu kan. Nah, situasi ini untuk beberapa individu mungkin menyenangkan. Mungkin kayak ada individu yang bilang kayak, oh kalau di rumah kerjaan lebih enak. Tapi kayak ketiga faktor yang tadi itu ya, faktor demografi, faktor karakter individu, sama faktor
pekerjaan ini ketika bertemu satu sama lainnya akan mempengaruhi bagaimana kerentanan individu terhadap si burnout tadi itu. Nah, kita ada mitos atau fakta nih. Jadi mitos atau fakta yang pertama, kalau benar nggak sih kalau misalnya burnout itu dapat mempengaruhi cara bersikap kita terhadap lingkungan kita seperti ke keluarga dan juga ke teman? Kakak, karena burnout tadi itu ditandai sama 3 karakteristik sebenarnya. Yang pertama adanya perasaan lelah. Perasaan lelah tadi udah kita bahas, kayaknya kayak capek aja gitu bawaannya, padahal kayak pagi-pagi bangun tidur harus kan segar gitu kan, tapi ini bawaannya kayak capek aja gitu. Terus yang kedua ditandai dengan adanya perubahan sikap baik ke diri sendiri ataupun ke lingkungan sekitar kita. Perubahan sikap ini cenderung ke arah yang lebih negatif, jadi kayak kita memandang diri kita justru yang lebih negatif, kayak oh gue nggak mampu nih untuk mengerjakan pekerjaan ini, oh lingkungan gue kok kayaknya nggak mendukung gue dalam pekerjaan ya gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, tapi karena ada faktor burnout tadi membuat kita menilai diri kita dan lingkungan kita dengan cara yang berbeda dan cenderung negatif gitu. Lebih sensitif ya? Iya seperti itu. Terus yang ketiga adalah adanya penurunan produktivitas. Karena tadi kan kayak kalau orang lelah ya gimana sih bisa bekerja dengan lebih produktif gitu kayaknya. Nah berarti tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya tentang fakta dan fakta, ya memang burnout dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang orang di sekitar kita. Seperti itu Adita. Jadi mungkin kalau misalkan lingkungan kita atau kerabat kita perilakunya ada yang berbeda, mungkin bisa terjadi burnout juga kali ya? Iya bisa jadi seperti itu, tanda-tandanya. Iya, tanda-tanda. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau satu kondisi burnout itu bisa sembuh sendiri gitu kan? Oke. Mitos deh. Karena kondisi ini kan kita mengalami suatu kondisi yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Artinya kalau misalnya ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita perlu usaha dong untuk bisa keluar dari kondisi yang tidak menyenangkan tersebut kan gitu. Nah, kita butuh sesuatu upaya, jadi nggak bisa untuk sembuh sendiri gitu. Ini kata fakta kalau burnout ini merupakan tanda gangguan mental. Oke. Sebenarnya bisa dibilang burnout menjadi suatu gangguan mental. Terlebih kalau misalnya burnout yang kita alami sudah mengganggu kehidupan sehari-hari kita, mengganggu bagaimana interaksi kita dengan orang lain, bahkan mengganggu pekerjaan atau kehidupan yang lain di luar pekerjaan gitu. Jadi sehingga bawaannya kayak banyak aspek di kehidupan kita yang terganggu akibat burnout gitu. Semakin banyak gangguan yang terjadi di kehidupan kita, maka akan semakin bisa dikatakan ini sebagai gangguan. Jadi penting ketika sudah mengalami berbagai macam dampak di kehidupan sehari-hari untuk segera mengkonsultasikannya. Bisa juga ke Aditi Psychological Center lah, Adita. Nah, Kak Agung, kira-kira ciri-ciri burnout itu apa sih selain yang tadi itu yang banyak lingkungan negatif gitu bawaan? Selain itu ada lagi nggak sih Kak ciri-cirinya? Sebenarnya ciri-cirinya akan berbeda tiap-tiap orang gitu, tapi memang kita perlu menyadari nih ke masing-masing diri kita. Kira-kira ketika kita sudah mulai stres, tandanya apa sih ke diri kita? Orang-orang kan ada yang berbeda ya kayak. Kalau misalnya ada orang yang stres bawaannya banyak pikiran gitu. Tapi ada orang yang stres kayak bawaannya kayak pengen main game terus-terusan, pengen makan terus-terusan gitu kan. Jadi kayak perlu kita menyadari dulu kira-kira pada diri kita nih ketika mengalami suatu keadaan tidak menyenangkan dan kita stres, kira-kira seperti apa sih reaksi yang ada pada diri kita, baik itu secara tubuh, baik secara pikiran, atau secara emosinya gitu. Oke, nah apa sih Kak dampak yang terjadi jika individu mengalami burnout? Oke. Mungkin tadi udah di-mention juga kalau misalnya burnout itu secara pekerjaan pun akan menurunkan produktivitas sehari-hari kita di pekerjaan gitu. Bahkan tidak hanya di sana, burnout ini juga mempengaruhi bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita memandang diri kita, dan bahkan untuk yang lebih luasnya lagi burnout juga mempengaruhi bagaimana kita memandang orang lain. Nah, studi-studi lain juga menemukan bahwa burnout juga memberikan pengaruh pada kesehatan kita. Misalnya ketika kita merasa lelah terus, ya bawaan tubuh juga nggak enak kan? Apakah mungkin kayak karena perasaannya lelah, jadi kayak malas olahraga kah, terus malas bergerak kah, seperti itu kan berdampak kepada fisik kita. Atau mungkin yang berikutnya juga burnout juga mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita secara keseluruhan. Sebelum terjadi burnout kita perlu tahu dulu nih pola kita sehari-hari bagaimana. Kira-kira stres dalam tingkat seperti apa sih yang mungkin masih bisa kita hadapi, dan stres pada level mana yang mungkin kita perlu kayak melakukan sesuatu hal yang lebih gitu. So kayak ketika kita stres artinya kan tubuh kita terjaga kan. Artinya untuk mengimbangi itu kita perlu juga melakukan hal-hal yang dapat meredakan keterjagaan tubuh kita itu. Apakah mungkin dengan kayak mengambil jeda sejenak,
melakukan self care atau mungkin ya yang melakukan kayak aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan mungkin yang bisa membuat kita kayak punya selingan nih dari kehidupan pekerjaan kita. Nah, ada nggak sih kalau misalkan tips juga nih untuk Aditas, siapa tahu dia nih sedang mengalami burnout atau dia tuh tengah ya mengalami burnout, itu gimana sih caranya untuk bisa bertahan dan keluar dari burnout tersebut? Oke. Nah sekarang ketika kita sudah mengalami burnout, mungkin tipsnya adalah connect dan disconnect. Connect dan disconnect ini maksudnya gini. Yang pertama kita harus tahu dulu kapan kita harus disconnect. Disconnect maksudnya adalah sekarang kan WFH nih. Kalau WFH itu semua pekerjaan itu dilakukan di rumah gitu kan ya. Nah, karena terus-menerus melakukan pekerjaan di rumah, akhirnya aktivitas yang biasa dilakukan di rumah sama di pekerjaan itu kayak garisnya abu-abu. Jadi kita sulit membedakan nih ketika di rumah tuh yang harusnya biasa santai, sekarang bahwa di rumah tuh udah kayak stres dulu karena pekerjaan gitu kan. Nah, jadi kita perlu membedakan dulu nih, kira-kira kalau misalnya secara waktu di jam berapa ya aku harus connect sama pekerjaan, di jam berapa aku harus disconnect dengan pekerjaan. Seperti itu. Atau mungkin kayak kalau misalnya nih lagi kerja gitu, kita harus tahu juga kapan aku perlu disconnect dari pekerjaan ketika mungkin kayak aku merasa udah capek nih gitu kan. Kan kita perlu jeda istirahat gitu kan ya. Nah kalau misalnya di rumah kan kayaknya bisa kita kerjain terus-terusan kan, kayak kalau bisa kayak gitu kan. Jadi kita perlu tahu dulu kapan harus disconnect dari si pekerjaan itu. Nah lanjut yang berikutnya adalah kita harus tahu kapan untuk connect. Connect itu bisa jadi connect kepada diri kita, maksudnya kita connect lagi pada diri kita untuk sadar kira-kira saat ini apa ya yang aku rasakan, udah sampai tahapan mana ya, kalau misalnya di sudah burnout udah sampai tahapan mana ya gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita rasakan, kita perlu tahu lagi nih kira-kira strategi apa yang bisa aku lakukan setelah itu. Nah dalam proses connect ke diri kita ini nanti kita harapannya bisa mengenali nih sebenarnya permasalahan yang kita hadapi itu seperti apa sih bisa kita burnout. Apakah masalahnya itu adalah teknikal atau emosional? Kalau misalnya masalahnya memang masalah teknikal, berarti kita kan perlu mencari suatu hal yang menyelesaikan teknis itu. Misalnya kayak, masalah yang bikin aku burnout karena capek menghadapi interaksi komunikasi di pekerjaan yang sering miskomunikasi nih, karena komunikasinya dari handphone terus kan gitu. Nah, kira-kira gimana ya secara teknis untuk bisa menyelesaikan itu kalau masalah adalah teknis. Tapi kalau misalnya masalah adalah emosional, maka kita perlu tahu juga nih kira-kira solusi apa sih secara emosional yang mungkin bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Bisa aja ternyata kondisi lelah ini kita alami karena ya sebenarnya kita merasa nggak srek nih sama pekerjaan yang kita lakukan secara emosi kita gitu kan. Jadi kita perlu menyelesaikan secara emosi juga gitu. Seperti itu Adita, semoga bisa membantu kalian ya yang saat ini sedang mengalami burnout. Nah, kalau misalkan kita lagi burnout itu sebaiknya orang-orang di sekitar kita itu kayak gimana sih Kak? Misalkan ada saudara atau ada teman kita nih, dia di burnout. Nah, aku tuh harus bersikap seperti apa sih ke mereka gitu? Nah, sekarang kita perlu membuat mereka menyadari lagi kalau misalnya mungkin boleh bekerja dari rumah, tapi ya kalau bekerja ada saatnya untuk connect, ada saatnya untuk disconnect gitu. Nah, mungkin ada closing statement nih dari Kak Agung untuk Adita terkait menghindari stres seseorang dalam keproduktifannya. Oke, sebenarnya kalau perlu diluruskan mungkin stres nggak perlu kita hindari, tapi perlu kita kelola dengan baik karena stres juga kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana stres membuat kita mampu lebih ready untuk menghadapi tantangan yang ada dan mampu untuk bisa menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi mungkin stresnya perlu dikelola dengan cara mengenali diri lebih baik dan mengenali bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan yang kita temui tadi itu. Ya, sekian Aditox episode keempat kali ini bersama Kak Agung. Terima kasih banyak Kak Agung sudah memberikan ilmunya untuk Aditox. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di Aditox Bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa berikutnya.